Pernahkah kamu bertanya, sampai kapan Gaza harus bertahan? Kapan pertolongan Allah akan benar-benar datang? Tapi, bagaimana jika Gaza bukan sedang menunggu mukjizat, melainkan sedang menjadi bagian dari mukjizat itu sendiri? Di balik keruntuhan, ada iman yang tidak pernah runtuh. Di balik derita, ada sabar yang langit sendiri memujinya. Hari ini, kamu akan tahu, ada dua jenis sabar dalam Al-Quran. Dan Gaza memilih sabar yang punya akhir, bukan sabar yang pasrah, tapi sabar yang yakin bahwa kemenangan sudah amat dekat. Dan mungkin yang perlu belajar sabar bukan mereka di Gaza, tapi kita. Kalau kamu baru pertama kali di sini, klik subscribe, nyalakan loncengnya, karena di channel ini kamu akan menemukan kisah-kisah Islam yang membuka mata dan menggugah hati, serta insya Allah akan meningkatkan keimanan kita. Ketika kita duduk nyaman di ruang tamu kita dan HP di tangan, kemudian scroll sosial media, lalu muncul potret Gaza, di mana rumah yang 3 puing, bayi yang digendong dalam keadaan tak bernyawa, ibu yang memeluk anaknya di bawah reruntuhan. Lalu tanpa sadar kita mengetik, "Ya Allah, sampai kapan ini semua?" Kita merasa pedih, kita merasa marah, kita merasa ingin bertanya, bahkan ingin protes pada takdir. Tapi, kenapa mereka harus menanggung ini semua? Pertanyaan itu terus berputar dalam benak. Tapi, kita lupa bertanya satu hal. Bagaimana mungkin mereka masih bertahan? Mereka yang kehilangan segalanya, tapi justru terlihat paling kuat. Mereka yang tak punya apa-apa lagi, tapi masih bisa tersenyum saat menyebut Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lalu kita sadar, mungkin yang perlu ditanya bukan mereka, tapi kita sendiri. Kitalah yang sering gelisah dengan pertanyaan, kapan pertolongan Allah datang? Padahal pertolongan itu sudah ada di depan mata kita, dalam bentuk keteguhan mereka. Kitalah yang terlalu cepat ingin melihat hasil, sementara mereka hanya ingin terus bertahan untuk sebuah janji yang mereka yakini sepenuh hati. Pertanyaan yang sesungguhnya bukan sampai kapan mereka harus sabar, tapi kenapa kita belum belajar dari kesabaran mereka? Sebab Gaza hari ini bukan hanya medan perang. Ia adalah cermin iman kita yang retak. Dan sabar mereka adalah tanda kemenangan yang sudah dimulai, bahkan sebelum dunia menyadarinya. Al-Quran tak hanya menyuruh kita untuk sadar, tapi Al-Quran membedakan sabar, mengajarkan jenisnya, dan bahkan mengistimewakannya dengan satu sebutan, sabrun jamil, yaitu sabar yang indah. Tapi jangan salah, ada 2 bentuk sabar yang indah dalam Al-Quran, dan masing-masing disampaikan Allah dengan cara yang berbeda. Jenis sabar pertama adalah sabarnya Nabi Yakub. Saat itu, Yusuf kecil, anak yang ia cintai hilang, entah mati, entah masih hidup. Hanya pakaian yang kembali kepadanya dengan noda darah. Tapi tidak ada jasad, tidak ada kepastian. Apa yang Nabi Yakub katakan? Fasabrun jamil. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang indah. Menariknya, dalam ayat ini, sabar disebut dalam bentuk kata benda atau isim. Maknanya, dalam sekali sabar yang tidak dibatasi waktu. Sabar tanpa tahu ujungnya. Sabar tanpa tahu apakah keajaiban akan datang. Nabi Yakub tidak tahu kapan Yusuf kembali, namun ia memilih untuk diam, percaya, dan menyerahkan segalanya pada Allah. Itulah jenis sabar pertama. Sabar panjang, sabar menunggu, sabar yang mungkin penuh air mata dan kesepian. Dan barangkali itu jenis sabar yang terlalu berat untuk kita semua. Tapi masih ada satu lagi, sabar kedua yang diajarkan langsung oleh Allah pada Rasulullah. Saat Rasulullah disakiti, dihina, diusir dari Makkah oleh kaumnya sendiri, Allah tidak berkata, tunggu dan diam. Tapi Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 5,
Fasbir sabron jamila. Bersabarlah engkau dengan kesabaran yang indah. Perhatikan bentuknya kata kerja atau fiil. Maknanya bukan sabar yang pasif, tapi sabar yang bergerak. Juga berarti sabar yang punya batas. Sabar ini ada akhirnya, dan Allah tahu betapa beratnya langkah itu. Karena itu, tepat di ayat setelahnya, Allah menenangkan hati Rasul-Nya. Mereka melihatnya jauh, tapi kami melihatnya dekat. Seolah Allah berkata, bertahanlah sedikit lagi, kemenangan itu sudah di depan mata. Rasulullah pernah menjadi orang paling ditolak di kotanya sendiri. Mekah yang dulu menyambut kelahirannya dengan bahagia, berubah menjadi tempat yang mengusirnya dengan kejam. Dihina, difitnah, dilempari batu, dijadikan bahan tertawaan. Tapi tidak sekalipun beliau membalas dengan kemarahan. Allah hanya menyuruh satu hal. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ini adalah sabar yang berbeda dari sabarnya Nabi Yakub. Sabar Rasulullah adalah sabar yang bergerak, bukan diam. Sabar yang berisi perjuangan, bukan hanya penantian. Bukan sabar yang menunggu keajaiban datang, tapi sabar yang meyakini bahwa setiap langkah adalah bagian dari keajaiban itu sendiri. Allah tahu beban itu tidak ringan. Karena itu, di ayat setelahnya Allah berfirman, mereka melihatnya jauh, tapi kami melihatnya dekat. Surat Al-Ma'arij ayat 6 dan 7. Allah tahu beban itu tidak ringan. Karena itu, di ayat setelahnya Allah berfirman, mereka melihatnya jauh, tapi kami melihatnya dekat. Kalimat ini bukan hanya penghibur, tapi janji. Lihat bagaimana Allah membela hambanya. Saat dunia menganggap kemenangan Rasul itu terlalu jauh, Allah membalik logika itu. Kalian yang salah, aku lebih tahu, pertolonganku sudah dekat. Dan terbukti, beberapa tahun kemudian, Rasulullah kembali memasuki Mekah, bukan sebagai orang buangan, tapi sebagai pemimpin, pemaaf, dan pemenang. Inilah jenis sabar yang dimiliki Gaza hari ini. Bukan sabar yang duduk diam dalam ketidakpastian, tapi sabar yang melangkah walau di atas puing dan darah. Sabar yang tetap mengangkat tangan ke langit sambil berkata, kami yakin ya Allah, Engkau melihat kemenangan ini jauh lebih dekat daripada yang bisa kami bayangkan. Kita sering membayangkan mukjizat akan turun seperti dalam film. Tiba-tiba langit terbelah, bala tentara langit turun, dan musuh-musuh Allah langsung hancur seketika. Tapi Gaza membuktikan sesuatu yang lebih dalam, yaitu mukjizat tidak selalu datang dalam bentuk spektakuler. Kadang mukjizat itu bernama, mereka tetap hidup, mereka tetap yakin. Gaza hari ini bukan hanya sekedar menunggu pertolongan Allah. Gaza hari ini adalah berada di pertolongan itu sendiri. Bahwa bukti janji Allah tidak pernah palsu. Di tengah dunia yang mulai ragu, mereka tetap memegang erat satu kalimat. Wa narahu qoriban. Dan kami melihatnya dekat. Tak perlu menunggu suara langit. Karena suara dari Gaza sudah cukup membungkam dunia. Mereka tak punya pasukan, tapi mereka punya iman. Mereka tak punya media, tapi mereka punya langit yang mendengar setiap doa. Pertanyaannya bukan lagi, sampai kapan mereka harus sabar? Tapi, sampai kapan kita terus meragukan janji Allah? Mereka tahu satu hal yang kita sering lupakan, bahwa kemenangan bukan soal waktu, tapi soal keyakinan. Dan Gaza memilih untuk yakin setiap hari, setiap detik, meski dunia memilih untuk menyerah. Di saat dunia mengatakan kemerdekaan Palestina masih jauh, langit justru membisikkan, kami melihatnya amat dekat.
Dan mungkin Gaza bukan sedang menunggu mukjizat. Mereka sedang menjalani mukjizat itu setiap hari. Gaza tidak sedang mencari simpati. Mereka tidak menjual luka, tidak mengemis perhatian. Gaza sedang mengajarkan kita apa artinya menjadi umat Rasulullah. Mereka menunjukkan wajah Islam yang sesungguhnya. Tabah, kuat, yakin, dan tak pernah berhenti berjuang. Mereka bukan sabar seperti Nabi Yakub yang tak tahu kapan Yusuf akan kembali. Mereka sabar seperti Rasulullah yang yakin akan pertolongan Allah bahkan saat dikepung dari segala arah. Gaza telah memilih jenis sabar yang diajarkan langsung oleh langit. Sabar yang indah dan punya ujung kemenangan. Maka pertanyaannya, sudahkah kita memilih untuk sabar seperti itu? Atau kita justru lebih sering mengeluh dalam kenyamanan? Gaza tidak punya banyak, tapi mereka punya satu hal yang paling mahal, yakin akan janji Allah. Jika kemenangan itu terlihat jauh bagi kita, itu karena mata kita terlalu tertutup oleh dunia. Padahal Allah melihatnya dekat. Maka hari ini kita bukan sedang mendoakan Gaza saja. Kita sedang meminta agar bisa seperti Gaza. Agar hati kita sekuat itu. Agar keyakinan kita seteguh itu. Untuk saudaraku di Gaza, teruslah berjalan dengan sabar yang indah. Kalian bukan hanya mempertahankan tanah, kalian menjaga harga diri umat ini. Kemenangan kalian bukan sekadar harapan, ia adalah janji. Dan janji Allah tak pernah salah. Sementara kami di sini akan terus belajar dari kalian. Belajar mencintai agama ini seperti kalian. Belajar menjadi umat Rasulullah yang bukan hanya bangga karena terlahir sebagai muslim, tapi memperjuangkan Islam sampai akhir hayat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah menggugah seperti ini. Semoga Allah kuatkan kita semua seperti Dia menguatkan Gaza. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar dan yakin. Dari hati kami di sini, untuk kalian di sana. Gaza, kami bersaksi. Kalian adalah cahaya di tengah gelap dunia.